Seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan untuk memimpin teman-teman dalam berdoa. Ayo. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Alhamdulillah, kalian sudah serapan berarti kalian siap mengikuti pelajaran. Nah, namun guru mau mengecek kira-kira siapa yang tidak memakai sepatu. Ayo berdiri. Oke, silakan duduk. Iya. Jadi semuanya rapi ya. Alhamdulillah, hari ini kelas terlihat rapi. Oke, baik anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, guru mau mengabsen dulu. Oke? Iya, jadi Rahim. Siapa lagi? Balur. Ada yang Balur. Adelia. Jadi 3 siswa tidak hadir ya? Ya. Ada yang tahu kenapa mereka tidak hadir? Sakit. Oke, jadi kita mendoakan mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit yang tidak hadir hari ini semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dituntut untuk menenangkan sikap nasionalisme kita. Nah, di sini Pak Guru akan menyanyikan lagu dalam video ini dan kita sama-sama bernyanyi bersama-sama. Ayo, semua berdiri. Materi apa? Ada yang masih ingat? Apa? Bukan surat Al-Maun. Ya, jadi kemarin kita belajar tentang materi Quran surat Al-Maun. Bahwa Quran surat Al-Maun adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Kemudian dia dikatakan sebagai surah apa? Makkiyah. Namun hari ini Pak Guru mau sampaikan bahwa kita akan belajar tentang lebih dekat dengan Allah. Pak Guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Sekarang anak-anak perhatikan tujuan pembelajaran yang nanti Pak Guru akan tampilkan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Tentang peserta didik.
Kemudian yang kalian bisa mampu mengkaitkan video nanti Pak Guru tampilkan pada sebentar nanti dengan makna Asmaul Husna. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik dapat mempresentasikan atau menyampaikan, melaporkan atau membacakan hasil diskusinya nanti. Oke? Bisa? Kita lanjut. Nah, sekarang Pak Guru minta kepada anak-anak untuk mengamati gambar ini. Kita amati apa yang ada pada gambar ini. Pendapatmu tentang kedua gambar tersebut. Kemudian bagaimana hubungannya antara kedua gambar tersebut? Dan apa hubungannya kedua gambar tersebut dengan materi Asmaul Husna? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, Ananda, Marwa, ayo silakan. Gambar satu menyebut kehadiran seorang bayi. Ya, ini adalah contoh gambar satu. Jadi maksud Marwa ini adalah gambar satu menyambut kehadiran seorang bayi. Gimana dengan gambar 2? 2.2. Gambar 2 orang yang melaksanakan sholat jenazah. Nah, gambar 2 orang yang melaksanakan sholat jenazah menurut Ananda Marwa. Nah, kemudian apa hubungannya? Ayo, silakan. Anak yang baru dilahirkan dan orang yang sedang meninggal. Jadi maksud Ananda Marwa adalah hubungan antara kedua gambar tersebut dengan Asmaul Husna adalah anak yang dilahirkan dan orang yang sedang meninggal. Itu menurut Ananda Marwa. Kalau menurut Ananda siapa lagi bisa? Asgar. Ya. Anak kecil dengan ayahnya dan orang sholat jenazah. Iya, jadi itu nomor berapa? Nomor 2. Bagaimana hubungannya? Bisa nomor 3? Ayo. Hubungannya adalah Allah menciptakan manusia dan mematikan manusia. Ya, oke. Berikan tepuk tangan buat anak-anak. Ya, jadi Pak Guru ulangi lagi bahwa gambar pertama dan gambar kedua adalah ada keterhubungan. Jadi gambar pertama adalah gambar menyambut kehadiran seorang bayi, berarti dia baru dilahirkan. Sedangkan gambar kedua adalah gambar sholat jenazah, berarti dia meninggal. Berarti ada hubungan antara yang dilahirkan kemudian yang meninggal atau mati. Maka ketika kita kaitkan dengan Asmaul Husna, maka di sini gambar tersebut memberikan pengalaman kepada kita bahwa yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang mematikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ya, bisa dipahami ya? Ya, selanjutnya pengertian Asmaul Husna. Nah, ada yang tahu pengertian Asmaul Husna? Ada yang tahu? Oke, sekarang ini perhatikan. Jadi Asmaul Husna ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah Al-Asma dan yang kedua adalah Al-Husna. Jadi ketika 2 kata ini kita gabungkan keduanya, maka Asmaul Husna memiliki arti paling baik atau paling indah. Nah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang agung dan indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jumlahnya ada berapa? 99. Yang menjadi dalil untuk mempelajari Asmaul Husna adalah Quran surat Al-A'raf ayat 108 yang memiliki arti bahwa dan apa memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Itu dan mengatakanlah orang yang menjalankan namanya, mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 108. Dari yang kita pelajari dari 99 Asmaul Husna hanya ada 5. Kurang tampilkan Asmaul Husna apa saja? Yang pertama, nah
pengertian masing-masing dan bagaimana cara kita untuk meneladani Asmaul Husna Al-Kawiyyu, artinya Allah Maha Kuat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Kawiyyu, berarti Maha Kuat dan tidak satupun makhluk yang mampu mengalahkannya. Maksudnya adalah dengan kekuatannya Allah mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Seperti apa yang diciptakan Allah? Manusia. Apa lagi? Nah, lalu bagaimana cara kita untuk meneladani atau mencontohkan? Satu. Jadi jika kita memiliki kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. Jadi kalau kita memiliki kelebihan harta, kita memiliki kelebihan apa? Uang. Pakaian dan sebagainya boleh kita memberikan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian tiga adalah ya, jadi kalau kita memiliki ilmu, maka kita harus berbagi pengalaman dengan teman. Gitu. Oke. Jadi kemudian yang berikut, Al-Kawiyyu adalah Allah Maha Mandiri, yaitu diri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan. Kemudian lalu bagaimana cara kita untuk meneladani sifat Al-Kawiyyu? Nah, yang pertama adalah tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Dan yang kedua, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri. Kemudian yang ketiga adalah apa? Memiliki tidak Bu? Oke, karena kita diajarkan untuk bagaimana meneladani Asmaul Husna Al-Kawiyyu. Kemudian yang berikut adalah Al-Muhyi. Nah, Al-Muhyi adalah Maha menghidupkan, seperti Al-Muhyi. Kemudian bagaimana cara untuk mencontohkan atau meneladani? Yang pertama, ayo siapa? Kita harus kita kena alam, longsor dan sebagainya, gitu ya. Oke, kemudian yang berikut Al-Muhyi. Kecuali atas kehendak Allah. Oke, jadi Al-Muhyi ini yang mentakdirkan kematian bagi semua makhluk yang ditetapkannya. Allah berkehendak mematikan makhluknya. Manusia akan merasakan yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, jadi kita hanya bersiap-siap. Caranya bagaimana? Melaksanakan sholat. Apa lagi? Mati. Lagi pada meneladaninya atau mencontohkannya. Asmaul Husna Al-Muhyi. Yang pertama, nah kemudian yang terakhir yaitu Al-Baik. Allah Maha membangkitkan. Kemudian yang cara meneladaninya Al-Baik, yaitu yang pertama, ya, meyakini kebenaran. Hari kebangkitan itu hari apa? Hari kiamat. Pintar. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu buat. Terakhir adalah menanamkan rasa percaya diri dan kemampuan kepada orang lain. Jadi anak-anak, itulah penjelasan dari 5 Asmaul Husna tadi. Dari 5 ini, apakah ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Iya, Anda berkali? Iya, pertanyaan yang Anda berkali, Guru, kenapa manusia mati bisa dapat hidup kembali? Jadi, atas kekuasaan Allah, manusia yang sudah mati tadi dijanjikan di dalam Al-Quran pada suatu hari nanti, yaitu hari semua manusia akan dibagikan untuk mempertanggungjawabkan apa ya mereka lakukan. Kita berikan tepuk tangan kepada Nanda Utanya. Nah, jadi itulah materi kita tentang Asmaul Husna. Jadi Pak Guru punya video, Guru akan tayangkan videonya cerita tentang Nabi Isa. Kemudian nanti anak-anak dapat mengkaitkan antara video cerita tersebut dengan Asmaul Husna. Silakan simak ya. Simak videonya. Setiap nabi dan rasul diberi mukjizat yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat adalah kejadian luar biasa untuk membuktikan kenabian dan kerasulan. Mukjizat yang diperlihatkan nabi dan rasul disesuaikan dengan kondisi umat pada zamannya. Pada masa Nabi Isa, kaum Bani Israil adalah orang-orang yang sombong.
Segalanya dinilai dengan uang, emas, dan hanya memperdulikan urusan dunia. Nabi Isa mendapat tugas untuk berdakwah kepada umatnya yang senang membantah. Karena itu, ia diberi beragam mukjizat dan keistimewaan oleh Allah SWT untuk mendukung dakwahnya. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari warga sekitar. Hal tersebut terkait dengan tuduhan kepada ibunya, yaitu Siti Maryam. Mereka menuduh ibu Nabi Isa seorang wanita murahan karena tidak pernah menikah, tetapi bisa hamil dan melahirkan seorang bayi. Buat iman kita terhadap adanya hari akhir atau hari kiamat yang benar adanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, setelah kalian memperhatikan atau menyimak video pembelajaran ini, apa yang kalian dapatkan? Informasi apa yang kalian dapatkan? Nabi Isa. Nah, jadi ini adalah masalah. Kenapa Nabi Isa bisa menghidupkan manusia? Sedangkan Nabi Isa adalah seorang manusia. Ya, jadi sebelum kita menyelesaikan masalah ini, kaitannya dengan Asmaul Husna, menghidupkan atau Al-Muhyi, untuk lebih semangat, maka kita tepuk semangat. Siap? Beri tepuk semangat. Oke, tepuk tangan buat kita. Nah, sekarang silakan duduk. Pak Guru akan membagikan dalam beberapa kelompok. Jadi kelompok yang pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Ayo. Oke anak-anak, jadi kita sudah selesai membagikan kelompok. Jadi Pak Guru tunjuk langsung saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, dari masing-masing kelompok, Pak Guru minta keterwakilan 1 orang sebagai ketua. Kelompok 1, Ananda Fatmawati. Kelompok 2, Ananda Yusri. Kelompok 3, Ananda Wahyuni. Nah, kepada ketua kelompok Ananda Fatmawati, Ananda Yusri, Ananda Wahyuni agar ke depan untuk mengambil lembar kerjanya. Untuk kelompok 1, Ananda Fatmawati. Untuk kelompok 2, Ananda Yusri. Dan kelompok 3, Ananda Wahyuni. Untuk peserta setiap kelompok dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompoknya. Oke ya? Ada petunjuk untuk kerja kelompok atau LKPD, ada di LKPD. Atau pokoknya nanti ditayangkan ya. Oke, perhatikan. Perhatikan petunjuk cara mengisi LKPD. Memperhatikan petunjuk atau cara mengerjakan LKPD-nya atau lembar kerjanya. Yang pertama yaitu peserta ini memahami tujuan diskusi. Jadi harus memahami tujuan diskusi. Kemudian waktu diskusi kelompok 5 menit. Oke? Kemudian pembagian tugas dalam diskusi terdiri dari ketua dan anggota. Kemudian yang berikut adalah saling kerjasama. Jadi kalau punya ide, punya pendapat, sampai adalah mencatat poin utama, ide, argumen atau pikiran. Tampilkan gambar, yaitu bagaimana cara bisa menghidupkan orang yang mati untuk memperkuat ingatan anak-anak pada video cerita tadi. Jadi nanti buku bagikan lagi untuk masing-masing setiap kelompok ya. Nah, setelah itu yang berikut di bawahnya, apa yang kalian dapatkan dari tayangan video dan gambar ini? Kalau jawabannya sudah muncul, nah kemudian jawaban yang berikut adalah bagaimana hubungan dengan Asmaul Husna Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Bagaimana hubungannya Nabi Isa menghidupkan manusia dengan Allah Maha menghidupkan. Oke? Bisa ya? Dimengerti? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang sulit? Maka dikerjakan.
Minum air. Anak-anak, kelompok mana yang sudah? Sudah. Ya. Kelompok 1, 2, 3 sudah ya? Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Kelompok 1, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Dalam video dan gambar cerita Nabi Isa menghidupkan orang mati. 2. Nabi Isa memiliki mukjizat untuk yang sering diceritakan adalah kemampuannya untuk menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ini adalah contoh langsung dari penerapan sifat al-muhyi, yaitu yang memberikan kehidupan. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan membacakan diskusi kami. Pada nama dan video Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk menghidupkan manusia dari dalam kubur. 2. Nabi Isa bisa memulihkan orang mati karena Allah yang disebut al-muhyi, yang berarti yang memberi kehidupan. Dari semua kemampuan untuk menghidupkan orang mati datang dari Allah. Nabi Isa hanya menggunakan izin dan kuasa dari Allah untuk melakukan Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang ketua kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Video dan gambar menceritakan tentang Nabi Isa dapat menghidupkan manusia yang sudah mati. 2. Nabi Isa yang menghidupkan orang mati dan makna al-muhyi adalah mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah sebagai al-muhyi, yaitu yang memberi kehidupan. Dalam Isa, Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 anak-anak. Kita sudah mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi kesimpulannya adalah Nabi Isa dapat menghidupkan manusia dan Allah Maha menghidupkan. Kenapa Nabi Isa bisa dapat menghidupkan manusia? Karena dia memiliki yang namanya mukjizat. Sedangkan Allah adalah Maha Pencipta. Tidak ada seorang pun yang mampu menghidupkan manusia terkecuali kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, untuk lebih semangat lagi dalam belajar kita hari ini, maka kita akan menyanyi lagu Sorak-sorak bergembira. Bergembira semua, mereka
melakukan kesimpulan terkait dengan materi Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini, Pak Guru ada oleh-oleh untuk kalian sebagai bahan evaluasi. Yang sudah boleh mengumpulkan hasilnya di depan. Ayo. Pelan. Sudah semua? Sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, Asmaul Husna berjumlah? Berapa kita lihat? 99. 90. Kemudian pertanyaan berikut. Tidak menggantungkan hidup kepada orang lain atau mandiri adalah cara menyelidiki Asmaul Husna? Al-Qawiyu, Al-Bait, Al-Qayyum, Al-Muhyi. Al-Qayyum, ayo kita buktikan. Setelah mengerjakan LKPD ini, Pak Guru mengajak kita semua untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari. Jadi, ada yang bisa menyimpulkan materi? Apa yang kita pelajari hari ini? Asmaul. Nah, pelajari Asmaul Husna. Kemudian apa lagi? Mengenal nama-nama Allah. Nah, jadi untuk merenungkan melalui Asmaul Husna kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Kesimpulan dari semuanya adalah dengan mempelajari Asmaul Husna kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang kekuasaan, pengaturan dan kebijaksanaan Allah dalam kehidupan hari ini juga membimbing kita untuk hidup dengan lebih sadar. Iya, jadi kita akan saling untuk lebih bergantung pada kekuatan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga dengan apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang berguna bagi kita. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, Pak Guru mengajak siapa yang bisa memimpin doa? Ayo, Ci, silakan. Siap gerak. Teman-teman, sebelum kita berakhir pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Iya, kita sudah membaca doa penutup sebagai permohonan kepada Allah untuk kita tutupi kegiatan kita pada hari ini. Jadi sebelum Pak Guru menutup, Pak Guru mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.